Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat. Bu Meriana, udah siap nih untuk sharing sama kita ya. Jadi terbuka ya Bu ya. Jadi apapun sharing yang perlu untuk pendidikan Kota Batam ini, nanti bisa disampaikan ya. Karena untuk kemajuan pendidikan ya. Karena di material kan juara satu Skepri nih juara satu ke Ya, Skepri mantap. nilai UTBK ya. Jadi siapa tahu kalau nasional juara berapa Bu kemarin? Masih 58 atau ya, apa 85 gitulah. ya. Wah, ini sudah Mantap. prestasi yang Ya. bagus. Oke, terima kasih Bu Meriana sudah meluangkan waktu ya untuk berbagi. Acara pada MGMP kali ini pertama sesuai dengan schedule yaitu pemaparan dari Bu Meriana ya tentang SMA Matrea, bagaimana kisi-kisinya biar kita SMA ini yang lain bisa tertular ya untuk semakin maju bersama hebat semua ya. Terus yang kedua pemaparan dari Bu Hermawati ya tentang komik ya Bu ya. Iya, Pak. Komik matematika efektifkah terhadap siswa kita, kan kita perlu variatif pendekatan baik komik maupun apapun itu. Terus yang ketiga mungkin saya sedikit tentang informasi guru penggerak ya, setelah progresnya seperti apa. Oke, tidak berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Bu Meriana Tambah dari SMA Material untuk menampilkan. Silakan Bu. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera dan salam kenal juga. Selamat pagi, Bu. Di sini saya mau sharing-sharing aja mengenai PJJ yang saya lakukan. Mungkin nanti akan ditambah sama teman-teman guru lainnya yang dari Maitrewira. Baik, saya akan coba share yang sudah saya buat. Di Maitrewira, semua guru menggunakan Google Classroom. Untuk kelas yang saya masuki itu ada 3 kelas. Nah, di Google Classroom-nya itu dalam satu kelas terdapat beberapa mapel. Jadi di mapelnya itu misal yang ini yang di kelas 10, setiap Bapak Ibu guru akan memposting kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Misalnya pada saat itu ada Zoom, maka link Zoom-nya dibuat di sini. Kemudian untuk tugas-tugasnya juga dibuat di Google Classroom. Jadi di SMA Maitreya masih pakai Google Classroom. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya selama PJJ yang saya lakukan udah sebagian besar disampaikan juga di MGMP. Jadi masih seperti biasa saja. Nah, untuk saya sendiri untuk men-share mata pelajaran saya biasanya menggunakan ada blog saya. Jadi di blog ini saya buat kumpulan materi sama ada soal-soalnya juga. Nah, selama PJJ saya sering pakai Zoom juga.
Nah, selama pakai Zoom itu saya seringnya share screen-nya itu pakai yang bisa nulis itu, saya lupa nama aplikasinya apa ya. Mantap. Pakai ini Microsoft apa? Microsoft Journal. Nah, saya nulisnya itu pakai Microsoft Journal itu saya biasanya pakai Wacom. Jadi pada saat Zoom langsung saya jelaskan. Saya menulis terus kemudian anak-anak langsung lihat yang saya tulis kayak gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, sebelumnya saya udah share dulu materi saya yang ada di blog ini, saya sudah kasih tahu sama anak-anak, jadi mereka saya chat di chat lainnya, terus nanti mereka akan baca dulu materinya. Nah, selama kegiatan pembelajaran itu supaya suasananya anak-anak mau memperhatikan itu, kadang saya ada kasih quiz point. Jadi saya di sini ada kumpulan soal. Jadi pada saat pembelajaran gitu langsung saya kasih soal, terus ada poinnya. Jadi selama pembelajaran itu ada anak-anak kumpulkan poin, jadi nanti poinnya itu saya jumlahkan, kemudian kalau misalkan poinnya sudah memenuhi bisa aja nggak ikut ulangan harian karena udah ada poinnya juga. Kalau misalkan remedial jadi ditambahkan dari nilai poinnya, seperti itu. Ini sebelumnya ada materi-materi yang sudah saya share, kemudian ini saya satukan pakai Flip juga. Jadi di blog itu masih terpisah-terpisah gitu materinya. Jadi ini saya satukan materinya, kemudian saya jadikan di Flip gitu. Mohon maaf Ibu, itu PowerPoint-nya Bu ya? Bisa di slideshow Bu, biar agak besar. Di slideshow. Dia ini Ustaz. Sudah kelihatan Pak? Udah. Oke. Ini tadi yang dari blog saya, dari kumpulan materi-materi yang setiap harinya saya masuk, saya buat dulu di sini. Sebelumnya saya buat di sini dulu. Kemudian saya satukan pakai ini Flip. Oh gitu. Dia di embed ya Bu ya? Dia di embed di blog Ibu ya? Iya, Pak. Saya satukan pakai itu dari combine PDF, Pak. Jadi yang dari blog saya itu saya combine gitu yang PDF-nya, terus jadikan di Flip-nya. Kemudian selain ini saya juga pakai GeoGebra.
buka GeoGebra ya. Belum diketik GeoGebra, belum diketik GeoGebra. Ya, Saya pakai email yang lain, Bu. Saya punya email yang lain. Mudah-mudahan benar passwordnya ya. Oh ya, oke, udah masuk. Jadi Ya, selain saya share materinya dari pakai blog itu tadi, jadi saya pakai GeoGebra juga. Soalnya ini ini bukan saya yang buat, saya ambil dari GeoGebra-nya sebagai bahan pelajaran sama anak-anak. Kemudian saya tambahkan pertanyaannya. Ini contohnya materinya ini tentang perkalian skalar 2 vektor. Kemudian di sini saya buat pertanyaannya. Jadi ini di sini nanti mungkin Bapak Ibu udah tahu juga ya tentang GeoGebra. Jadi ini nanti bisa anak-anak bisa gerakkan untuk vektor-vektornya, ini vektor U-nya, kemudian sampai untuk menjawab pertanyaan yang ini. Nah, ini kelihatan nanti anak-anak mengerjakan tugas yang udah saya berikan. Jadi di sini nanti kelihatan ada, ini sebenarnya 30 siswa, mungkin ada yang mencoba 2 kali. Coba salah satu pekerjaan siswa, Bu, coba masuk satu. Ini misalnya punya Gwen, di sini ada ini untuk jawabannya. Jadi kalau pakai GeoGebra ini Pak, kelihatan anaknya lagi udah join, terus lagi ngerjain apa enggak, kayak gitu. Dia live ini ya? Iya Pak. Real time ya, dia ngerjainnya ya? Cara men-share ke siswa gimana? Yang tadi gimana kan, Pak? cara men-share ke siswa bagaimana? Pakai Google Classroom atau langsung linknya? Saya kirim linknya itu di Google Classroom Pak. Jadi setiap ada kegiatan pembelajaran, kami semua guru itu share-nya melalui Google Classroom. Jadi di Google Classroom-nya itu udah semua mapel. Jadi kelihatan kegiatan pembelajarannya itu lagi ngapain, kayak gitu Pak. Oh ya. Jumlah siswa masih 30 ya, jumlah siswa. Yang di kelas saya ini, saya ada 3 kelas, jadi masing-masing 30 siswa Pak. 90 total. Jadi selama PJJ kegiatan saya itu untuk membagikan pembelajaran melalui Google Classroom, kemudian untuk materinya itu saya share-nya melalui
blog tadi. Kemudian karena udah selesai semua materinya, jadi saya satukan di flipnya tadi. Kemudian selama pembelajaran itu saya pakai Zoom, kemudian di Zoom-nya itu saya pakai Wacom gitu Pak, terus saya tulis-tulisnya, coret-coretnya pakai Microsoft Journal. Kemudian selama selama di Zoom-nya itu supaya anak-anak antusias, saya kasih soal terus mereka dapat poin. Jadi mereka kumpulin poin gitu. Gitu. Jadi selama PJJ itu saya seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi untuk ujian-ujiannya itu saya pakai Google Form. Terus soalnya itu saya seringnya soalnya soal uraian. Jadi anak-anak upload cara penyelesaiannya itu ada saya buat tempat upload cara penyelesaiannya. Tapi memang saya jadi agak lebih walaupun lebih capek tapi saya masih bisa melihat cara anak-anak itu menyelesaikan soalnya. Iya. Kayak gitu, Pak. Ibu bisa dipraktekkan, Bu. Mungkin kan tadi menggunakan blog ini ya. Kayaknya menarik sekali ketika menyisipkan HTML-nya di dalam blog Ibu. Mungkin Ibu bisa ini coba misalkan membuat postingan baru di blog Ibu, coba. Oke, Pak. Jadi biar kawan-kawan nanti terinspirasi untuk wah ini membuat blog masing-masing nih. Jadi membuat ini jadi bisa saling keterkaitan. Silakan, Bu. Jadi sebelumnya itu saya masukkan dulu materinya itu di drive saya, Pak. Jadi sebelumnya saya masukkan materinya di drive. Jadi karena drive saya ini udah hampir penuh, makanya saya ada 2 akun. Oh ya, itu yang belajar ID? Ya saya belum beralih ke situ, Pak. Karena datanya ada di situ semua ya. Iya, Pak. Oke, baik. Misalnya ini saya masukkan materinya dulu. Jadi ini soal yang udah saya ketik di Word, kemudian saya buat ke PDF, Pak. Oke. Dibuat ke PDF. Setelah itu kita masuk ke blognya gitu ya, Bu? Masukkan di ininya dulu, Pak, di drive-nya dulu. Oh, masukkan di drive-nya. Ya, saya biasanya yang seperti itu, Pak. Oke. Oke, coba masuk. Oke, dan tekan bagikan. Kemudian saya buka. Ya, jadi siapa saja yang ini, jadi dibuka ya semua yang semua bisa membuka dengan link itu gitu ya. Iya, Pak. Jadi tadi soal dibuat dalam Word, habis itu dirubah ke dalam PDF dimasukkan ke Google Drive ya. Iya, Oke. Pak. Selanjutnya bagikan. Nah, kita setting bagikannya bagaimana.
sematkan item. Ya, kemudian ini ya, saya klik. Betul. Jadi sematkan item itu masukkan ke buka blogspot Bu ya. Nah. Ya. Kayaknya sudah terbuka Bu, yang sebelah modul di atas. Iya. Itu dia. Tinggal masuk sign in. Yang paling kanan atas. Ke bawah. Ini dia. Oke, setelah masuk postingan baru, oke. Si judul apa gitu ya Bapak Ibu. Misalkan tadi tentang apa? Soal ya, latihan soal. Ya, soal barisan dan deret misalkan. Kemudian di-publish. Udah dapat ya. Iya, Pak. Tinggal di refresh, udah dapat muncul yang baru. Jadi pilih yang ini ya Bu ya, yang HMTL ya. Iya Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu yang lain kalau mau coba blog, mau melampirkan nih di blog kita bisa langsung membuat ya, settingnya baru dibuat HMTL. Mungkin di atasnya bisa tulis kata-kata apa segala macam ya Bu ya. Baru di bawahnya bisa Pak. Kemudian yang cara men-share yang itunya Bu, yang GeoGebra-nya seperti apa Ibu? Untuk GeoGebra-nya di sini udah ada share. Langsung yang ini ada linknya ini Pak. Oh itu langsung. Oke. Share itu langsung taruh di Google Classroom. Iya Pak. Oke. Nanti tampilan di Google Classroom-nya seperti apa Ibu? Bentuknya link aja Pak. Terus nanti anak-anak klik linknya itu terus udah bisa kerjakan soalnya. Oh gitu. Nanti Ibu baru ini ya, baru ngasih penilaian ya di sebelahnya gitu ya. Jadi saya di awalnya itu kan udah kasih materinya itu kan Pak melalui blog itu, kemudian saya kasih anak-anak ini dalam waktu kadang sampai 20 menit, kemudian setelah itu saya live Zoom lagi, kemudian sama-sama membahas sama anak-anak. Itu ya, jadi 45 menit jadi Zoom-nya. Iya Pak. Baik. Tampilan di Google Classroom-nya Bu mungkin biar nanti kawan guru bisa tahu ini nanti nilainya seperti ini di sini yang Google Classroom-nya. Misalkan yang aktivitas tadi membuat vektor anak ini segini nilainya segini gitu. Bapak Ibu yang lain bisa ini ya, bisa explore ya di Google Classroom-nya. Nah, ini ya. Ini. Oke, yang tadi Jadi untuk hari ini
Mereka mata pelajaran Bu Husna yang ini. Oh, jadi di situ dalam satu kelas itu masuk seluruh mata pelajaran ya? Iya Pak. Jadi di sini ada semua mata pelajarannya. Hmm. Hmm. Iya, oke, oke, oke. Maaf Pak Haji, Ya, Pak Ketua, silakan. kalau misalnya di satu kelas itu kan misalnya ada beberapa bidang studi tuh, berarti itu masuk semua gurunya di dalam itu sebagai tenaga pengajar ya Pak? Ya, Oh, gimana Bu Meriana? iya. Mestinya iya, jadi sebagai owner berarti ya Bu Meriana ya? Oh, iya, iya. Ini ada dikirim melalui Google di, di disatukan di linkkan gitu Pak, Google Classroom-nya itu sama email kita Pak. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi yang grup Jadi ini, di sini, ya di sini ada semua guru Pak. oh semua guru ya, ya. Iya. Ya, itu tadi maksud saya berarti di dalam kelas itu berarti semua guru yang mengajar di kelas itu ada semua masuk. Ya. Iya, yang mengajar di kelas itu Pak. Iya. Dengan catatan gurunya tidak iseng ya Pak Lasengnya, nanti di delete. Postingan guru lainnya di delete. Iya, iya, iya. Kalau iseng ya udahlah. Iya, iya, Pak. Oke, silakan Bu Mary. Yang tadi Bu penugasannya seperti apa Bu? Iya. Kan ngambil di mata pelajaran Ibu di matematika misalkan. Iya. Oke, matematika peminatan tentang vektor. Ya di sini ada untuk Penilaian harian. saya lebih sering saya postnya itu yang ini aja Pak, untuk yang ulangan-ulangan harian kayak gitu. Oh gitu. Jadi Oh, untuk materinya saya sebelumnya udah kasih tahu Kian sama anak-anak bahwa materinya ada di blog gitu Pak. Oh, iya. baik, baik, Berarti baik. materinya berarti materinya ini bukan dikirim ke classroom ya, tapi melalui di blog itu. Nanti kalau ada tugas dikirim ke Google-nya ya, Google Classroom-nya ya. Iya Pak. Jadi tergantung gurunya sih Pak. Ada yang langsung di Google Classroom-nya. Ada yang bikin video, jadi link videonya dibuat di Google Classroom-nya. Jadi karena saya anak-anak udah tahu, jadi mereka lihat langsung dari blog saya Pak. Jadi saya chat line gitu. Kadang nggak saya buat linknya di Google Classroom, tapi saya udah chat mereka sama anak-anak. Kalau nanti di penilaian itu kan di Google Classroom itu kan ada nilai itu, berarti nanti bidang studi semua itu ada muncul nanti ya di situ nilainya. Misalnya di kelas itu hari ini ada 3 pelajaran nih. Dan itu kalau semuanya kasih tugas dan itu harus penilaian, berarti nanti dinilai di classroom itu muncul semua ya? Iya. Oh. Jadi Bu Mariana, bagaimana cara membuat ini untuk mengupload mendownload nilainya? Jadi yang terdownload semua nilai ya, semua nilai mapel. Betul begitu Bu? Misalkan saya pernah ada untuk nilainya semua yang ini Pak maksudnya? Iya. Ya semuanya bidang studi itu kan ada berarti bidang studi A, B, C, D terdownload semua ya tuh Pak, Bu. Nanti ada semua tuh Pak. Jadi kita harus cari nilai kita ya. Iya. Ya itu Pak, kembali kalau gurunya nggak iseng ya nggak. Kalau iseng di delete ya habis. Iya, nilai kita di mana ya? Oh iya. Tapi kepala sekolah ada di grup itu kan Bu? Ada Pak. Oh, sudah diawasi Pak Laseng ya. Diawasi kan ini main iseng-iseng aja guru nih kasih tugas nanti. Ya, bagus juga nanti tahu ya mana yang anak yang belum mengerjakan tugas, mana yang belum selesai. Jadi semua guru mengamati semua ya.
Ya, iya, iya. Ya, silakan Bu Meriana. Mungkin itu aja Pak yang saya share. Oke. Jadi selama PJJ itu kegiatan saya seperti itu, memberikan mata pelajaran sama anak-anak. Mungkin bisa ditambah sama guru lainnya. Ya. Ada lagi Bu Ningsi, tadi yang kawan Ibu siapa? Ada Bu Utami, kemudian ada Bu Vera juga. Oh, Bu Vera. Silakan Bu Vera. Ada Ada tambahan? Bu Dina Manurung juga. Oh, Bu Dina, silakan. Ya. Jadi sistemnya dijadikan satu gitu ya Bu ya. Jadi satu kelas, semua guru masuk di situ, pembelajarannya menggunakan blog, terus dikombinasikan dengan GeoGebra, Zoom juga ya, seperti itu. Dan di situ kepala sekolah masuk di dalamnya sehingga bisa memantau nih siapa yang ngajar hari ini. Yang hari ini siapa? Kalau dia nggak ngasih tugas atau nggak ada link Zoom, berarti Kadang mau gabung ke Zoom juga Pak. Bagian yang sudah masuk kurikulumnya. tatap muka Bu? Kenapa Pak? Sudah masuk tatap muka? Belum Pak, masih online Pak. Nah, masih online. Karena aturan tatap muka masih Mendikbud masih merestui pembelajaran baru ya. Mungkin sekarang semi ya untuk persiapan aja. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu pertanyaan untuk Bu Meriana dan tim? Bagus ya Pak, kompak. Kompak. Mantap. Intinya sekolah itu harus kompak. Dari gurunya dulu ya Pak. Kalian supervisi ya juga kayaknya. Iya, iya. Oh iya Bu, ini pertanyaan begini, bagaimana Materia itu men-setting anaknya, anak-anak didiknya, dia mungkin semacam tata tertib yang membuat anak itu tetap terus belajar dan belajar. Silakan Bu, gimana Bu? Jadi kan Pak, kalau misalkan anak-anak itu enggak kumpul tugas atau terlambat masuk ke Zoom-nya itu, jadi kita lapor dulu sama wali kelasnya. Kan kita itu Pak ada jurnal sikap sama jurnal kegiatan belajar. Jadi udah lapor ke wali kelasnya, jadi kita isi juga jurnal sikapnya. Kapan anaknya terlambat, kapan nggak kerjakan tugas. Jadi nanti udah dilapor ke wali kelas dan itu terus-menerus nanti anaknya itu dipanggil sama bimbingan konseling gitu. Kemudian bisa aja nanti anaknya belajarnya itu datang ke sekolah, Pak. Kalau anaknya itu sering terlambat dan sering tidak kumpul tugas. Jadi anaknya itu disuruh datang belajarnya di sekolah, kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Tanggapan orang tua bagaimana? Kebetulan saya nggak wali kelas. Wah, Mungkin bisa. bagi nih. Iya, saya nggak wali kelas karena saya nggak wali kelas, jadi saya lebih sering sampaikan setiap keluhan-keluhan saya itu ke wali kelas. Terus wali kelas yang sampaikan ke orang tuanya, Pak. Baik. Yang wali kelas di sini ada Bu Utami, Bu Vera. Bu Vera. Gimana Bu Vera? Ini. Lagi online Bu Vera? Bu Ningsi, Bu Tami? Iya Pak. Jadi mungkin dari Bu Mary, memang Bu Mary kebetulan bidang studi, kalau kami sisanya wali kelas. Dan biasanya kalau memang ada yang bermasalah seperti itu, memang kami wali kelas komunikasi dengan orang tua, kemudian kayak sama-sama kita cari solusi untuk peserta didik tersebut. Kemudian kadang juga sekolah mengusulkan bagaimana kalau anak ini diminta untuk datang ke sekolah. Jadi mungkin bisa langsung kayak guru bidang studi langsung mengawasi. Tapi di sekolah di sini kayak nggak privat kasih dia sendiri nggak, tapi tetap cuma sediakan ruang biar lebih teratur. Jadi bisa lebih apa ya, istilahnya kayak diamati langsung kayak gitu Pak. Sejauh ini kayak gitu aja sih Pak. Iya. Baik. Tapi itu case yang seperti itu sedikit ya Bu ya?
Paling kalau pengalaman dari saya, biasanya kalau kelas 10 kalau saya lihat paling 3 atau 4 orang Pak dari satu level kelas 10 kayak gitu. Iya. Kebetulan menurut saya juga orang tuanya lumayan kooperatif sih. Jadi kayak misalkan anaknya oke setuju datang ke sekolah, jadi kayak diantar sama orang tuanya kayak gitu Pak. Iya, iya. Iya. Jadi memang intinya apa ya, action gitu ya. Jadi apa yang sedikit masalah langsung action. Jadi yang kawan yang lainnya nggak ngikutin gitu ya. Iya, takutnya malah jadi tren gitu kan Pak. Jadinya malah kerepotan di kami juga. Jadi langsung dicomot aja terus ke sekolah. Satu lokal berapa siswa, Bu? Kenapa Bu? Satu Lokal. lokalnya berapa siswa? Kami kalau di kelas 10 ini 10 MIPA ada 2 kelas, 10 IPS ada 3 kelas, 10 IBB ada 1 kelas. Jadi untuk yang kelas 10 sekarang ada 6 kelas, Bu. Enggak, maksud saya satu kelasnya, misalnya 10 MIPA 1 itu ada berapa orang, Bu? Oh iya, kalau 10 MIPA ada 30. Kalau IPS rata-rata satu kelas sekitar 25 atau 26 kalau saya nggak salah. IBB sekitar itu juga, Bu. Iya. Iya. Oke. Jadi memang peran ya wali kelas, guru mapel untuk lebih ini ya, action ya ke siswanya. Pokoknya sedikit gitu, nggak mengumpulkan tugas atau telat meeting, itu udah langsung diproses gitu ya Bu ya. Iya, biasanya kayak gitu sih Pak. Kebetulan kalau di MTK kami semua guru matematikanya kan kalau kebetulan banyak kan soalnya kan berupa uraian Pak. Jadi kalau PG itu kayak pilihan terakhir gitu. Jadi kalau uraian kan kami otomatis ceknya kayak manual gitu. Jadi kayak ditandain kayak yang pernah di-sharingkan sama Bapak Ibu yang lain mungkin sebelumnya. Iya. Kami post di Google Classroom-nya. Jadi siswa langsung melihat bagaimana yang salah, kemudian perlu perbaikan yang mana langsung di Google Classroom semuanya kayak gitu Pak. Dan itu dikoreksi ya, jadi ada feedback dari guru. Betul, jadi benar-benar kalau yang saya lihat sih koreksinya kami jadi agak kayak double gitu Pak. Jadi kalau pakai laptop gitu koreksi lewat Google Classroom gitu kan nggak bisa kayak di HP itu Pak. Kalau di HP kan kita bisa langsung lihat koreksi anak langsung hasil anak terus kita bisa coret-coret gitu, terus kita bisa kembalikan return itu, jadi lebih enak. Kalau di laptop agak nggak bisa setahu saya. Mungkin ada di antara teman kita bisa ya bagi dong yang mengoreksi di laptop. Iya. Ada ya Pak ya? Enggak, maksud saya siapa tahu kita pandai bagi dong, share dong. Jadi contoh coret-coret langsung di handphone langsung dicoret gitu ya Bu ya? Iya, jadi kan biasa kan pakai mungkin Bu Mer bisa close saya share sebentar hasil contohnya. Kak, contoh misalnya. Oke, sebentar ya Pak ya. Oke, silakan Bu. Kita belum tahu juga Bu kami yang mana ya. Oh, nanti Pak saya buka ya Pak ya. Bentar Pak. Saya mohon izin share ya. Ya, silakan. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah nampak. Ya, kebetulan saya mapelnya matematika wajib. Mungkin kalau Bu Mary kan nilainya, tapi saya nggak lihat sih tadi dinilai di GC atau enggak. Kalau kebetulan saya lagi kayak getol-getolnya saya nilai di GC juga. Jadi saya nggak double kerja di yang di kertas saya. Biasanya kalau misalkan latihan yang sebentar yang sudah saya cek. Kebetulan ini tugasnya saya taruh di Google Slide.
Tujuan saya sih sebenarnya biar nanti siswa itu bisa lihat soal, sebelahnya langsung di-crop-kan jawabannya. Kemudian saya kirim per siswa mendapatkan kopian file ini, kemudian saya lakukan edited ini, tapi saya hanya bisa melakukan sementara di HP. Kalau pakai laptop saya harus menambah aplikasi tambahan, dan menurut saya agak berat untuk laptop saya, jadi saya menggunakan kolaborasi dengan HP. Kemudian dari HP saya bisa langsung koreksi di sini. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang lain sudah pernah duluan sih, kami cuma ngikutin aja. Kayak gitu, kemudian langsung nanti saya kembalikan beserta nilai yang saya taruh di situ. Kebetulan Bisa ini contohnya dibuka bisa Bu, coba. yang mana? Hasil Ya. edit, yang edited. Ini Pak, yang edit, yang sudah ada checklistnya Pak, nampak tak ya? Betul. Oh, belum ada ya? Oke, sebentar ya. Yang punya si Adeline ini itu bisa. Yang edited belum nampak ya Pak ya? Keluar, Bu. Oh, baru keluar. Oke. Sebentar ya Pak ya, agak grogi karena guru semua di sini ya. Terus bisa Pak Lasem. Ya, yang ini Pak sudah nampak? Belum juga. Oh, Itu tuh. Ada. Ya. Jadi yang ini ada dua versi. Kalau yang atas ini, yang PPT, yang slide, yang punya siswa, setiap siswa dapat sekaligus nempel dengan nama mereka otomatis. Kemudian yang ini hasil yang sudah saya edit, sementara menggunakan HP, karena pakai laptop saya belum masih lebih fleksibel menggunakan HP. Kayaknya laptop nggak bisa lah, Bu. Bisa Bu, dia kalau nggak salah pakai aplikasi BlueStack atau Knox kayak gitu. Ya. Iya Tambah betul, aplikasi ya. Betul, jadinya terus agak berat sedikit menurut saya. Jadinya saya lebih menggunakan di HP-nya aja langsung. Kebetulan ini yang saya lihat yang ada yang salahnya ya Bu. Ada juga mengirimkan berupa dia foto, jadi kayak kerepotan menginsertkan satu-satu. Sebenarnya tujuan saya tuh biar nanti untuk kalau buka lagi langsung ada tahu ini soal nih caranya. Cuma ada yang mungkin nggak bisa atau nggak leluasa gitu, jadi mereka attach dalam foto seperti itu. Jadi saya juga edit satu-satu. Jadi langsung tahu mana yang salah, mana yang itu. Kemudian jika belum KKM, biasanya saya tambahkan komentar di bawahnya. Silakan apa gitu tambahan untuk melengkapi supaya KKM kayak gitu. Bu Ningsi mau tanya. Ya. Aplikasi apa tadi yang kalau koleksi di laptop itu? Knox, NOX. Apa tulisannya? NOX. Oh, MOX. Nano Bu, NOX. Oh, MOX. Ya. NN Bu, nano. Oh, N. Ya, maaf. Oh, ini harus kita install dulu gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi dia kayak aplikasi sebenarnya kayak untuk main game supaya layarnya besar di laptop. Cuma bisa juga ternyata untuk dipakai di Classroom, Google Classroom kayak gitu. Oh iya. Terima kasih. Kayak gitu aja sih Pak. Baru nanti dinilai seperti biasa di GC dan seterusnya. Ini tuh hampir sama dengan Bu Mary punya Pak. Kayak gitu. Saya mengajar 9 kelas nih, Pak Ketua. Nah, kalau silakan Pak Laseng berbagi pengalaman. Ya, bagi kasih tugas semua itu ada informasi di apa itu mau penuh anunya, drive-nya. Gimana itu cara? Oh, pakai berarti belajar.id Pak. Berarti bebas itu Pak. Oke, apa Bu? Akun belajar.id. Oh, iya. Coba lah. Udah penuh. Iya, penuh. Ya itu nggak enaknya Pak, kalau yang belajar.id itu kan tidak dibatasi. Oh, iya. Makasih ya. Oke. Iya Pak. Oke, jadi menggunakan aplikasi, jadi kita bisa koreksi lewat HP langsung dicoret-coret gitu ya. Dan kebanyakan soal yang diberikan adalah soal uraian ya, betul ya Bu Tami? Iya betul. Karena kalau PG kayak kita saingan dengan Photomed dan kawan-kawan jadi capek juga kan Pak. Jadinya mending uraian. Terus kadang
kadang juga akhir-akhir ini kayak saya selipkan ada soal, ada jawaban, terus tugas siswa tuh kayak ngecek analisis, bener nggak ya cara yang dikasih di situ, kalau salah di bagian mana, kalau bener ya alasannya kayak mana, kayak gitu sih Pak, biar nggak kalah saingan dengan Photomath itu Pak. Baik, Oh, Mantap. baik. Ya, sekarang semakin canggih ya. Ini memang pekerjaan berat ya, Hilma. Kalau kelas banyak gitu. anak saya Ya itu tadi sih Pak. Kalau menurut saya kesuksesan itu kalau kita kompak kayaknya. Kalau kita sendiri kan satu tim ya Pak ya. Betul. Dia satu ini langsung ada semua di situ ya. Oke, Bu Tami, terus lagi ini kan dari segi ini ya. Terus dari segi pemupukan anak bagaimana? Misalkan kayak semacam untuk yang anak yang dia unggul, ada nggak dia kayak semacam akselerasi atau mungkin jam tambahan gitu? Ada nggak? Oh, setahu saya untuk yang percepatan kelas akselerasi itu di SMA sini belum ada sih Pak. Cuma mungkin biasanya kalau guru mapel gitu ada anak-anak yang unggul gitu, biasa mungkin selipin, mungkin kayaknya triknya Bu Herma yang pernah saya dengar. Jadi kayak selipin soal SBMPTN atau UTBK. Jadi untuk siswa yang unggul yang kayaknya soal standar udah selesai bisa melanjutkan untuk soal yang UTBK dan ke arah masuk perguruan tinggi negeri kayak gitu. Terus nanti biasanya kalau ada tanya jawab, biasanya mereka mau sih di luar jampel gitu, mereka chat gurunya gitu, memang mau sih. Kebetulan para guru juga kayaknya berbaik hati untuk menjawab kayak gitu, Pak. Kayak gitu sih, Pak. Iya. Yang dia buat akselerasi apa segala macam. Kalau dari segi ininya Bu, apa jadwalnya bagaimana dalam daring ini? Apakah tetap seperti jadwal biasa, cuma didaringkan atau ada jadwal khusus Bu? Kalau jadwal biasa didaringkan, kendalanya kayaknya terlalu cepat mapelnya, terus pergantiannya terlalu kayak hektik kali Pak, nggak maksimal gitu. Setahu saya sih kalau di sekolah sekarang, jadi kayak satu hari itu 3 mapel saja, satu mapel 90 menit. Jadi kami mulai jam 8 sampai jam 1.15. Kayak gitu Pak, jadi cuma dibatasi 3 mapel. Kemudian kalau di jadwal biasa kan kayak MTK misalkan 4 jampel. Nah kalau di daring ini, jadi semua mapel dipukul rata pasti dikasih waktu 90 menit dalam 1 minggu itu. Kayak gitu. Untuk siswa ada yang tinggal kelas nggak Bu? Belum sampai. Tahun kemarin ya Pak ya? Atau yang sekarang nih? Ya, yang sekarang kan belum terima rapot Pak. Oh enggak, maksudnya yang tahun kemarin sehingga sekarang masih tinggal kelas gitu? Ada? Ya, tapi memang pernah ada kejadian memang tinggal kelas tuh ada sih Pak. Cuma saya lupa tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Tapi pernah ada Pak. Jadi dia di kelas 10, jadi tetap di kelas 10 gitu. Atau mungkin malah ada yang pindah gitu juga ada. Tapi ada yang tetap di kelas 10 juga pernah ada kejadian kayak gitu Pak. Ada Pak. Oke, baik. Ya, jadi kalau kami menyimpulkan memang kekompakan seperti Bu Herma bilang, terus monitoring juga ya Bu ya, monitoring siswa, ada dia mengumpulkan tugas atau apa, sama seperti idenya Bu Meriana, ada poin-poin ya harus dikumpulkan untuk ulangan harian kan gitu ya. Kalau tidak mencapai poin itu tidak boleh ulangan harian. Ada juga belajar bikin vlog loh Pak, kayak Bu Mary. Ya, kalau sekarang, wah ini gimana Bu Herma? Memang pekerjaan berat kita ya? Iya. Ya ujian sekolah kayaknya bisa lah Pak. Kita latihan bikin vlog ya Bu Mary. Pas ketika Zoom, apakah itu harus buka kamera Bu atau gimana? Awal-awal dulu waktu awal masa pandemi itu kan kayak masalah kuota gitu kan agak sensitif Pak. Jadi awal-awal tuh kayak kalau Zoom, kalau kebetulan MTK kayak share screen aja. Jadi muka itu paling awal-awal aja, habis itu boleh di off kan kayak gitu Pak. Jadi saya kebiasaan off juga ini Pak.
Gitu. Oh, baik. Iya. Gitu Pak kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Bu Vera atau Bu Dina, silakan. Oke, Bu Vera, Bu Dina, silakan Bu. Mau nambahin apa ya, Bu? Kayaknya kita 11-12 soalnya. Sama, Pak. Sebenarnya saya juga waktu itu kan agak awal-awal pandemi itu juga susah gitu mau ngajarnya kayak mana ya. Kok kayaknya saya terus gitu. Kayaknya ngajarnya dari saya aja gitu. Kok nggak ada timbal balik gitu kan. Terus sama juga kayak Bu Mary. Jadi ujung-ujungnya pancingannya pakai poin. Tapi masih ngerasa kayak, ini nanti yang mau belajar ini ya anak-anak yang mau dapat poin aja nih. Terus yang lain itu saya nggak tahu nih mereka belajar atau enggak. Sempet galau juga itu Pak, beberapa itu kan. Terus udah itu nanya sama Bu Utami lagi. Bu, Ibu kayak mana ya kalau ngajar, inilah kasih nasihat. Terus Bu Utami bilang, coba pakein dulu GeoGebra. Terus ya udah jadinya GeoGebra itu jadinya seperti semacam LKPD gitu sih Pak, kalau di saya. Jadi nanti entah 20 menit atau 30 menit di awal saya ngasih ke mereka. Jadi saya tahu nih anak-anak, oh iya mereka ngerjain atau mereka lihat video yang saya sisipkan di GeoGebra saya atau lihat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya walaupun masih salah atau walaupun belum tepat, paling enggak saya tahu mereka ada ngerjain gitu dan saya tahu jawaban mereka ini beda-beda gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri lah Pak. Jadi ketika nanti pas nge-zoom, saya bisa tanya nih, kenapa ya kamu jawabnya kayak gitu. Nah jadi ada timbal baliknya. Kalau dulu-dulu di awal tuh, tapi masih berproses juga sih Pak. Awal-awal menggunakan GeoGebra itu. Bahkan sampai pernah kayak GeoGebranya, sepertinya saya memberikan soal terlalu banyak. Nah jadi curhat lagi sama Bu Utami. Pokoknya Bu Utami teman curhat saya lah Pak. Di sini. Jadi curhat lagi Bu, kok saya kayaknya jadinya kayak keasikan gitu Pak, jadi kayak nggak ada kesimpulan, malah di akhir kayak Zoom-nya kan kami cuma 90 menit ya Pak, jadi bahkan ini Bu. Oh saya masih yang gratisan Pak, masih yang 2 kali masuk, jadi lagi seru-serunya terus tiba-tiba ngeblank gitu, ngulang lagi dari awal kayak gitu, jadi pernah sampai udah mau 90 menit tapi belum sampai di kesimpulan gitu, akhirnya ternyata mungkin saya kebanyakan ngasih ngasih masukan gitu ke mereka. Jadi akhirnya coba didikitin lagi materinya. Bahkan sekarang saya kayak curi-curi bahasanya gitu Pak. Jadi sebelumnya LKPD-nya itu saya kasih di hari sebelumnya sebelum saya besoknya ngajar. Kayak gitu. Tapi masih terus berproses sih Pak karena ya begitulah Pak pokoknya. Jadi itu saja sih Pak dari saya. Kalau untuk penilaian dan lain-lain saya mirip sama kayak Bu Tami. Saya meriksanya, kalau dulu saya meriksanya di laptop Pak, jadi harus di screen di SS dulu, terus udah itu saya pindahin ke Paint, terus saya checklist, terus kemudian saya pindahkan lagi ke WhatsApp mereka, saya WhatsAppin satu-satu kayak gitu. Kalau sekarang udah pakai HP aja, terus ya tinggal beli penanya aja kan Pak, 100 ribuan, ya udah tinggal checklist di situ. Jadi lebih memudahkan juga sih. Kemarin juga Bu Tami saranin pakai Nox, cuman saya ngelihat banyak banget game-gamenya, nanti saya ke-trigger pengen main game jadinya Pak. Jadi bukan mau ngoreksi malah main game. Jadi ya udah, jadi pakai itu aja. Gitu sih Pak. 11-12 kami Pak di sini. Jadi meeting aja ya Bu ya itu. Ya oke. Ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu, silakan. Ya, jadi memang action dari kekompakan guru, terus actionnya juga kalau ada masalah sedikit udah langsung gitu ya. Jadi tidak ngerembet ke siswa-siswa yang lain begitu ya. Untuk masalah nilai bagaimana Bu? Strict apa enggak? Maksudnya istilahnya anak yang untuk kenaikan kelas aturannya seperti apa? Apa mungkin dia 3 mapel nggak tuntas, nggak naik atau seperti apa Bu? Mungkin Bu Tami ya, kalau masalah itu kayaknya sama sih Pak dengan yang lain ya, sekolah lain. Kami 3 mapel itu
merah nggak naik kelas. Sejauh ini sama kayak nilai agama merah atau apa juga itu nggak naik kelas kayak gitu Pak. Kayaknya yang kayak gitu hampir sama sih Pak. Kami juga sekolah kayak gitu sih. Sama. Ya tetap ya. Dan itu KKM-nya berapa Bu? 70? KKM-nya tahun kemarin sebenarnya masih 68. Cuma dari kurikulum kayak masa 68, cobalah naikin sedikit biar depannya agak cantik sedikit. Jadi 70 Pak gitu. Disesuaikan dengan e-raport ya, menggunakan e-raport kan Bu ya? Sementara kami belum pakai itu sih Pak. Kami lebih ke menggunakan apa ya? Kolaborasi dengan Google Sheet. Jadi guru input dinilai di sheet yang sudah disediakan kurikulum. Kemudian dari kurikulum nanti olah, kemudian rapornya kalau dari ini nanti jadi kayak pakai menggunakan yang auto create itu Pak. Jadi langsung nanti kirim ke email siswanya atas gitu. ini orang tua. Iya kayak gitu Pak. Oh, kayak semacam mail match gitu ya? Iya betul Pak, tapi ini pakai auto create gitu. Auto create, oke baik. Iya, kayak gitu Pak. Jadi belum pakai ini ya, belum pakai e-rapor belum Pak. Ya. Karena di e-raport itu kayaknya di pukul rata itu KKM 70 gitu. Betul ya Bu? Gitu ya, Pak. Jadi istilahnya sekolah tidak bisa mengembangkan diri untuk sesuai dengan KKM-nya. Oh, jadi semua mapel 70 ya Pak ya? Di e-raport tampilnya begitu Bu Herma. Oh gitu. Gimana Bu Herma? Betul ya Bu Herma? Soalnya kan dia entah 70 ini karena rata-ratanya atau memang harus 70 di situ default-nya gitu. Oh, gitu. Iya Pak. Iya. Oke. Kawan-kawan yang lain ada pertanyaan lagi? Kita sudah tahu ya sharing dari guru-guru materia ya seperti apa. Mari kita kembangkan di sekolah masing-masing. Dari kekompakannya, dari apa ya actionnya untuk bergerak cepat ya. Seperti tadi dikumpulkan. Kalau dia poinnya belum memenuhi, nggak bisa ulangan harian. Terus tadi kebanyakan soal uraian ya kan, Iya. Walaupun memang berat di gurunya ya dari untuk mungkin nggak ngoreksi. banyak-banyak aja Pak, mungkin orangnya ya 3 atau 5, kalau 10 ke atas mabuk juga kami Pak koreksinya. Ya baik. Ya, oke, kawan yang lain nggak ada pertanyaan? Aduh ini terima kasih, mungkin Ibu closing statement-nya dari ini. Ya, dari materia, silakan Bu. Yang membuka Bu Mary, yang untuk Bu Mary ya Pak ya. Terima kasih. Silakan Bu Mary. Bu Mary silakan. Oh, Bu Mary yang ini. Dua kiri. Silakan Bu. Ya Pak, demikian sharing-sharing dari guru-guru SMA Maitra Wira. Semoga ada dapat menjadi apa ya? Diambil manfaatnya gitu ya. Iya, ada manfaatnya lah gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Mary, terima kasih Bu Tami, Bu Vera dari SMA Materia sudah berbagi. Terima kasih banyak Pak. Di MGMP sudah menyisihkan waktunya ya di sela-sela kesibukan di sini ya, karena mempersiapkan untuk ujian sekolah ya. Oke, untuk selanjutnya adalah penyajian dari Bu Hermawati ya. Silakan Bu Herma, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin mau share. Ini ada Bu Nuraisa. Bu Nuraisa bisa bantu nanti nambah-nambah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya langsung share, langsung praktek aja ya Bapak. Oke, langsung. Jadi untuk membuat salah satu penggunaan dari Canva itu membuat komik Bapak Ibu. Nampak layar saya ya Pak? Oke, sudah nampak Bu. Oke. Jadi ini di Canva saya, akun saya ini tidak ada tulisan
ada mahkota kuning di bawah ini. Kalau sudah ada, tidak ada berarti sudah pro Bapak Ibu. Jadi kita bebas mau menggunakan apa saja. Itu sebelumnya latar background saya yang sekarang Zoom saya ini saya ambil dari Canva juga Bapak Ibu. Jadi ini sekalian saya share juga. Jadi di sini bisa kita lihat ada template pendidikan, ada presentasi pendidikan, ada infografis. Di infografis bisa kita membuat materi kita, bisa ada lembar kerja. Jadi ini formatnya Bapak Ibu bisa kita ambil. Ini untuk Google Classroom, jadi header kita biar bagus. Ada lembar kerja matematika. Ada format dari RPP, jadi bisa kita ambil seperti ini. Ada juga seperti background yang saya pakai ini. Ini ada Bapak Ibu, silakan bisa diambil. Untuk komik kita ketikkan saja Bapak Ibu di sini di explore, kita ketikkan komik. Nanti akan keluar template-template yang bisa kita pakai. Sebenarnya ini ada tersedia template-nya Bapak Ibu. Jadi pertama kali untuk membuat komik kita harus membuat perencanaannya dulu biar kita cepat. Jadi misalnya lembar pertama kita mau menuliskan apa, lembar kedua kita mau menuliskan apa. Jadi per halamannya bisa kita bikin dulu biar cepat. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada template yang bisa kita pakai. Dan ini banyak, jadi seperti apa yang mau kita inginkan ada tersedia di sini. Jadi sehari ini misalnya kita membuat komik kosong. Saya akan mempraktekkan cara membuatnya. Jadi kita ambil yang kosong. Untuk karakter guru yang saya kirimkan di MGMP kemarin itu saya ambil dari Zepeto. Zepeto itu permainan anak yang pernah saya bilang di MGMP 2 minggu yang lalu. Ya sebenarnya saya untuk mencari gambar yang menurut saya mewakili saya. Jadi misalnya saya pakai jilbab seperti itu, bisa pakai yang lain. Jadi terserah Bapak Ibu nanti. Jadi ini Bapak Ibu, misalnya saya nggak mau pakai template misalnya, jadi saya pakai dulu latarnya. Kita latarnya seperti apa? Jadi misalnya latar kelas kita misalnya biru. Ini untuk halaman pertama. Jadi kita seret ke sini. Kalau sudah kita semuanya kita main di elemen Bapak Ibu. Jadi misalnya kita membutuhkan apa saja. Misalnya papan tulis, berarti kita cari aja di sini, kita ketikkan papan tulis. Nah, kita cari yang sekolah. Sekolah itu berarti keperluan sekolah itu apa saja. Pasti di situ ada papan tulis dan macam-macam. Ini ada siswa, bisa kita ambil dari yang tersedia di sini Bapak Ibu. Kalau tidak cocok, kita mengunggah apa yang kita punya. Misalnya kita ambil dari internet bisa juga, tapi nanti kita masukkan di download ini, unggahan ini. Jadi misalnya saya inginnya papan tulis ini kita seret ke sini. Nah, ini ada papan tulis, kita sudah pakai. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tentunya kita mau menggunakan ada logo sekolah kita. Atau kita, jadi yang nanti unggah media ini kita ambil dari tempat kita sendiri. Kalau ini yang sudah saya unggah Bapak Ibu, jadi saya tinggal mengambil. Misalnya saya akan mengambil gambar logo Dinas Pendidikan Kepri misalnya. Nah, ini saya mau mengambil ini. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi kita kecilkan. Saya maunya taruhnya di ujung kiri. Bisa. Seperti ini Bapak Ibu.
seandainya ini ada backgroundnya, kita bisa menghilangkan backgroundnya. Jadi kita pakai efek. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita dapat yang pro, ini ada tulisan background remove. Jadi ini bisa kita untuk menghilangkan. Nah seperti ini sudah hilang. Jadi tinggal gambarnya aja. Jadi misalnya kita, kalau untuk matematika, kita tentunya banyak rumus Bapak Ibu. Jadi rumus tadi kita ketikkan di PPT bisa, di Word bisa, nanti kita snapping tool. Kita jadikan foto, baru kita unggah. Jadi hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah ini hasil dari foto saya. Nah nanti bisa kita pindahkan, nanti bisa kita hilangkan putihnya. Nah kalau sudah bisa kita tambahkan gurunya, misalnya saya mau menggunakan ini. Nah ini bisa kita ambil dari yang saya bilang saya bikin di Zepeto, bisa dari elemen Bapak Ibu. Elemen ini yang disediakan Canva. Saya gurunya ada di situ, gambarnya silakan bisa kita ambil. Kalau saya nggak cocok pakai yang di elemen yang tersedia di Canva, kita bisa ambil dari internet, yang penting dalam bentuk foto Bapak Ibu. Jadi ini misalnya seperti ini, karena ini ada backgroundnya, kita hilangkan backgroundnya, kita klik efek, baru background remove. Nah, otomatis backgroundnya akan hilang. Nah misalnya seperti ini Bapak Ibu, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan sesuai keinginan kita. Nah, bisa juga kita potong, misalnya kakinya ini kok nampak hitam, nah udah kita potong saja. Nah, seperti ini bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau mengetik, ada tulisan, kita pilih teks, baru kita tuliskan. Saya maunya yang bentuknya gedenya seperti ini. Nah seperti ini, jadi saya ketikkan, misalnya di sini MGMP MTK. Nah kita seret di sini. Nah baru ini saya mau menambahkan gambar siswa. Misalnya siswanya, nah seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu saya cari di internet. Kalau mau sekali lagi boleh pakai di elemen yang disediakan, itu ada gambar-gambar siswa berbagai macam, itu ada. Nah seperti ini. Kalau sudah, tentunya kita butuh komik, itu kan ada kalimatnya. Jadi kita pakai elemen lagi. Nah, di sini ada kita ketikkan komik. Nah, di sini ada tersedia berbagai macam bentuknya. Jadi misalnya saya mau mengambil, nah ini. Nah ini omongannya guru misalnya. Jadi saya kecilkan dulu. Nah seperti, baru kita pindahkan. Nah, untuk mengetiknya kita kembali ke teks. Kita tuliskan, misalnya saya mau yang paling kecil tulisannya. Jadi saya tuliskan, selamat pagi. Jadi kenapa kok biar cepat, ya makanya tadi saya perlu buat perencanaan komik tadi Bapak Ibu, biar kita tidak lama-lama di depan laptop. Jadi ini ceritanya warnanya kok putih, jadi kita jadikan warna lain, misalnya warna hitam. Nah ini udah jadi hitam Bapak Ibu, udah. Belum mah. Nah, iya Pak? Iya Pak, halo? Halo? Ya halo Bapak. Lanjut Bu, lanjut Bu. Oke. Kalau sudah, misalnya saya mau ada bunga, saya mau menunjukkan, misalnya fotonya itu ketutup orangnya. Jadi saya ambil misalnya unggahan ini,
Oh, dari elemen saya mau ambil bunga. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana caranya gambarnya itu bisa di belakang foto. Misalnya, nah misalnya ada bunga merah ini. Nah, bunga merah ini mau saya ada di belakang, di ujung sini, ujung. Nah, ini kan menutupi gurunya. Jadi saya maunya gurunya ini di depan. Jadi Bapak Ibu kita klik gambar orang, baru kita klik kanan. Nah, baru kita pilih bawa ke depan. Nah, ini otomatis bunganya ada di belakang gurunya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, misalnya, nah, kalau sudah kita tambah halaman. Jadi isi terserah kita, Bapak Ibu mau ambil template yang mana terserah. Yang sekarang mau saya sharing lagi adalah tautan dari komik kita. Nanti ada latihan soalnya. Jadi materi sudah diberikan dalam bentuk komik. Nanti latihan soalnya nge-linknya di Google Form yang kita buat. Jadi misalnya ini saya akan menggunakan, kita masukkan video bisa juga Bapak Ibu. Di sini kan ada template-nya. Jadi misalnya ini latarnya saya ambil ini. Nah seperti ini. Saya akan menuliskan yang terakhir, misalnya gini. Silakan Ananda mengerjakan latihan soal berikut sesuai tautan yang diberikan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini saya geser dulu. Nah, misalnya ini ada, karena kepanjangan mau saya seperti ini. Jadi nanti hurufnya terserah kita, Bapak Ibu boleh di bold, boleh seperti ini, boleh pakai warna lain, boleh hurufnya bisa kita tambahkan di sini. Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita ketikkan kembali latihan soal. Jadi nanti ini yang akan nge-link ke Google Form. Nah, seperti ini kita ketikkan dulu. Baru kalau sudah kita butuh gambar seperti yang biasanya kalau di YouTuber itu kan butuh klik icon. Jadi mana yang mau kita klik. Jadi anak-anak itu biar kita kasih tanda. Jadi seolah-olah kita jadi YouTuber Bapak Ibu. Nah, kita cari seperti ini. Misalnya saya mau yang berwarna saja. Jadi ada tanda di situ kalau anak-anak butuh harus mengklik ini. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, caranya membuat tautan ke link ke Google Form, kita klik latihan soal. Nah, baru kita pilih efek. Ini kan ada efek Bapak Ibu ya. Nah, kita klik 3. Nah, seperti ini. Baru ini kita klik tautan. Nah, ini. Jadi sekarang saya mau membuka Google Form saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini soal latihan saya. Jadi saya ambil linknya saja. Nanti kita copy paste ke tulisan tadi. Kita klik di tulisan latihan soal tadi, ini otomatis anak-anak akan bisa mengklik itu saja langsung ke Google Form yang kita punya. Nah, ini Bapak Ibu, kita paste di sini. Nah, baru kita terapkan. Kalau dia sudah ada garis bawahnya di latihan soal, Bapak Ibu, itu artinya tautan kita sudah masuk di situ. Nah, itu Bapak Ibu, selebihnya sama sesuai kreativitas kita masing-masing. Nah, kalau sudah kita unduh, kita bisa mengunduh ke Classroom, bisa, kita bisa dalam bentuk PDF. Kalau PDF
itu bisa juga latihan soalnya baru nge-link itu bisa juga Bapak Ibu, atau cukup kita bagikan. Atau anak-anak bisa, misalnya kita di video di komik kita masukkan video, berarti kalau dalam bentuk PDF tentunya tidak jalan video kita, maka kita bisa kita bagikan saja. Jadi kita cukup lihat saja biar anak-anak hanya bisa melihat, kita salin tautannya. Ini misalnya saya akan taruh di WA kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam bentuk Canva, latihan soal tadi tidak bisa kita klik. Kenapa? Karena itu nanti ke siswa baru bisa. Tandanya di kita hanya ada garis bawah tadi. Tunggu, akan saya link di WA. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu ini link sinyal di sekolah kami memang agak ada. Saya mau nanya Bu. Ya Bu. Yang tadi mungkin sedikit terlewat untuk gambar bunga tadi untuk taruhnya di belakang animasinya. Terus untuk yang animasi tadi itu diupload sendiri dari komputer kita. Untuk gambar tadi saya ambil dari elemen Bu, jadi seperti ini. Jadi Canva itu sudah menyediakan seluruhnya apa yang kita inginkan, tetapi kalau kita tidak cocok bisa kita pilih sendiri dari punya kita. Jadi ini banyak. Nah, kalau kita ke bawah ini banyak Bu, jadi ada bunga, ada misalnya kalau kita ketik siswa nanti muncul gambar-gambar siswa, guru nanti muncul gambar-gambar guru, seperti ini ya Bu. Nah ini bisa kita ambil. Ya apa yang terserah kita. Itu ya Bapak, ya Ibu ya. Bunga yang tadi Bu, yang taruh di belakang itu Bu. Oh yang ini. Ini ya Bu ya. Ini caranya misalnya ini. Gurunya mau saya taruh kita klik aja, kita bawa ke belakang otomatis. Bunganya ada di depan guru. Oh begitu, makasih. Iya sama-sama. Jadi misalnya Bapak tulisnya mau saya taruh di belakangnya guru. Jadinya seperti ini ya Bu. Gitu. Jadi kita main di sini aja, di klik-klik. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah jadi, kita jangan lupa menguncinya. Jadi, kita kunci. Kita klik satu-satu untuk mengunci. Artinya biar tidak lari kemana-mana. Nah, misalnya ini gambar satu demi satu elemen yang saya pakai, saya akan kunci. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada yang bisa mengganti kecuali kita. Jadi misalnya kalau tulisan tidak bisa, tapi elemennya ya Bapak Ibu kita kunci. Kalau semuanya sudah kita kunci, jangan lupa lembar yang pertama, halaman pertama ini juga kita kunci. Jadi ini semuanya sudah saya blok, jadi kita kunci. Otomatis ini tidak akan bisa kita ganti. Nah, kecuali kita sendiri yang membuat. Jadi tidak istilahnya morat marit ya kalau bahasa Jawa ya gitu. Amburadul. Ya amburadul. Nah, jadi komik yang saya bikin itu Bapak Ibu, karena saya awalnya perencanaan komiknya saya itu tidak sebanyak itu, tetapi di tengah jalan kan pengen itu akhirnya itu menjadinya agak lama memang karena kan pengalaman pertama, jadi pertama dan memang saya kasih ke anak itu anak-anak ya lumayan excited sekali karena kan kita bosan juga, jadi anak-anak bosan juga ya setidaknya kita ada warna-warni lah. Ya tadi berusaha kita kan juga bosan juga gitu ya Pak ya Bu. Gitu. Nah ini linknya sudah saya kirim ke ini, nanti coba Bapak Ibu ini misalnya saya nggak, coba saya ya Bu.
Coba saya buka link tadi. Nah, saya akan menunjukkan apakah benar tautan itu akan munculnya di kalau anak-anak klik, nah itu bisa nggak membuka Google Form yang kita kirimkan. Saya pikir dulu komik itu memang cocoknya sama anak adik saya, Bapak Ibu. Ternyata juga karena kita kan dituntut untuk ke dunia nyata. Jadi di situ misalnya ada gambar tentang bumi dan langit, ada angkasa, ada antariksa. Seperti itu kita bisa lebih mengeksplor lagi, Bapak Ibu. Nah, ini yang diterima anak, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya klik. Nah, ini nanti langsung ke Google Form. Nah, ini lanjutkan ke situs eksternal. Makanya kenapa latihan ini saya taruh di halaman paling belakang, karena dia nanti sudah selesai. Jadi anak-anak itu terakhir kali, gitu Bapak Ibu. Nah, nanti dia munculnya ke Google Form kita. Jadi istilahnya bisa untuk alat pelajaran. Jadi alat pelajaran kita yang membantu kita. Jadi latihannya sekaligus ada di situ, Bapak Ibu. Jadi seperti modul ya, tetapi kita ubah dalam bentuk komik. Karena anak-anak sekarang kan lagi ngetrennya komik anime ya, Jepang. Ya siapa tahu kita bisa mengubah anak-anak bahwa komik bisa membuat kita belajar lebih bagus daripada anime, itu ya Bapak Ibu. Saya rasa itu saja Pak Ihsan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Karena saya juga masih belajar Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya, supaya kita lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Untuk Canva ini memang apa ya? Kita harus mengeksplor sendiri ya, Bu Herma ya. Nah, yang tadi mana ini seperti apa ya? Photoshop tapi lebih mudah bagi kita. Photoshop secara online. Kalau Photoshop kan banyak tuh elemennya, dari mulai layernya berapa segala macam. Kalau ini udah kita langsung pakai aja, comot-comot, bisa menghilangkan ininya ya, backgroundnya. Mungkin bisa juga foto kita ya Bu Herma ya, foto kita taruh di situ, backgroundnya kita ganti ya. Bisa Pak. Terus dia bisa untuk ini Bapak Ibu, kita misalnya bikin presentasi kita buat di Canva, habis itu kita download, siap itu kita hubungkan ke KineMaster, jadilah kita video langsung bisa kita upload di YouTube. Iya betul. Jadi ada ini bisa berguna. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Kita hanya perlu banyak mengeksplor ya Bapak Ibu aplikasi-aplikasi di Canva ini, tapi diingatkan dulu harus daftar ya biar mendapat yang pro ya Bu Herma ya. Iya Pak. Nah, jadi saya udah daftar untuk yang dan sudah di ACC ya. Saya sudah di ACC ini dan Pak, yang belum mengaktifkan belajar.id Juni, kalau tidak aktif langsung dihapus loh Pak. Mengingatkan saja Bapak Ibu. Nah, akun belajar ID-nya ya bisa dilakukan. Nah ini Bapak Ibu bisa kita dari Canva ini contoh Canva punya saya. Ini apa? Jadi kita
bikin bahasa Inggris atau bahasa apa yang Inggris, kalau masih dalam ininya masih dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah dia sudah settingannya di sini, akun settingnya bisa dirubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Contohnya tampilannya dia di paling bawah ini sudah langsung ini aja, Hisam Hidayatullah Teams. Jadi ini. Oke, nah untuk selanjutnya dari saya tentang sedikit di guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Nanti ada istilah-istilah di guru penggerak. Sedikit saja. Masa sekarang itu masih proses penilaian IC bagi guru penggerak. Bagi guru penggerak angkatan 3 dan pengajar praktik angkatan 3. Jadi masih penilaian IC. Dan alhamdulillah saya masuk di dalamnya, salah satu asesor ya dari Kemendikbud. Nggak tahu itu pilihan dari Kemendikbud, nggak tahu pertimbangannya apa, dihubungi. Ya seperti kemarin itu, jadi dihubungi, suruh ikut pelatihannya, dan itu pelatihannya secara online, tapi buka kamera dan nggak boleh kemana-mana lagi, jadi standby di situ. Kan itu pas hari libur ya Bapak Ibu, sehingga saat itu masih belum efektif belajar. Sudah angkatan ke-3. Oke, saya ulang tentang guru penggerak. Sudah nampak Bapak Ibu? Nampak Pak. Oke. Jadi di sini Gak ada suaranya loh Pak. halo? Oke. Dengar ya Bu Herma? Dengar? Dengaran? Udah. Oke, baik. Ya, visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka belajar di sini ya. Jadi guru penggerak di sini capaian merdeka belajarnya profil pelajar Pancasila. Jadi Pancasila sila pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada di situ. Terus dikolaborasikan yang lainnya ya. Kalau sila kedua, 3, 4, 5 gotong royong kan sudah persatuan ya. Sila ketiga persatuan. Terus ada berbineka global ya. Berbinekaan global, terus bernalar kritis, kreatif, mandiri. Jadi 5 ini yang diharapkan. Jadi yang utama, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu dasar dari semua gerakan tadi. Kita bisa bernalar kritis, kita bisa berkreatif karena kita beriman, karena kita diperintahkan untuk belajar. Ya, bahkan belajar dari mulai bayi turun brojol bayi sampai dengan kita masuk ke liang lahat, seperti itu ya konsepnya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini merdeka belajar secara konsep. Terus strateginya seperti apa di guru penggerak ini? Dia guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran ya, yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lain untuk memastikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya. Jadi memang harus kalau di SMA Matria tadi kan memang kerjasama tim, terus mengembangkan murid secara holistik, aktif dan proaktif. Kalau misalkan ada permasalahan sedikit udah langsung di action gitu ya, langsung dieksekusi sehingga merembet ke murid-murid yang lain ya. Mengimplementasikan berpusat pada murid. Jadi learning-nya ya, learning
learning orientation, jadi berpusat pada peserta didik, pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini guru penggerak ini sebagai motornya ya, artinya biar kita nggak putus asa, pesimis, alah siswanya susah diatur apa segala macam. Oh udah, tugas kita bukan menjudge, oh siswa susah diatur, siswa nggak bisa apa. Tugas kita adalah ikhtiar bagaimana kita menyampaikan ilmu dan juga mendidik siswa. Nah, perkara hasil kita pasrahkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kan, kalau secara logika, semakin kita menanam, pasti kita akan menuai. Kalau secara ininya ya, secara karmanya. Guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia ya. Peran guru saat ini mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Nah, berubah, mentransformasi nih, sudah tidak prestasi akademik murid saja, tapi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, jadi secara keseluruhan. Ya, jadi tentang apa siswa bisa berubah menjadi pribadi yang sukses gitu ya. Orang yang sukses itu, siswa yang sukses dapat membuat kebaikan, seluruhnya kebaikan, apa yang diperbuat oleh siswa kebaikan. Nah ini berkaca dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Terus mengajar dengan kreatif. Nah, bergeser menjadi pelatih atau mentor bagi guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi yang selama ini guru udah mengajar kreatif nih. Nah, jadi tidak hanya dipakai untuk dirinya sendiri, bisa menjadi pelatih bagi guru yang lain ya. Dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus mengembangkan diri secara aktif. Tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, ini bisa menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Jadi kalau misalkan di sekolahnya harus sebagai teladan ya. Jadi bagaimana selalu haus akan ilmu, haus akan teknologi, haus akan perkembangan-perkembangan, pendekatan-pendekatan terhadap siswa seperti apa. Terus kebijakan penguatan pendidikan karakter. Ini nih Bapak Ibu, ada pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti yang sekarang sudah di akhir-akhir zaman memang arahnya ke sana, tapi kita sebenarnya punya modal ya untuk menuju generasi emas tahun 2045 yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Jadi yang dulu pernah digemborkan di kurikulum 2013, kalau kita dengan kalau penduduknya membludak tapi kita poles ininya manusianya menjadi yang canggih, berdaya canggih, nah itu malah bagus, bukan menjadi beban pembangunan. Restorasi pendidikannya apa? Ada reformasi sekolah, penguatan peran keluarga, peran aktif masyarakat. Jadi 3 ini yang lingkungannya. Jadi dari sekolahnya sudah direformasi, keluarganya juga jangan sampai keluarga. Kadang di Batam nih keluarga kan hanya ayah dan ibunya cari kerja, anak entah kemana nggak tahu. Nah ini dia. Terus lagi peran aktif masyarakat yang di lingkungannya harus mendukung lingkungan belajar, jangan sampai di sekitarnya lingkungan anak nongkrong, rokok, apa segala macam. Nah ini kurang bagus. Terus strategi implementasi PPK-nya seperti apa? Ya, yaitu berbasis kelas, ada berbasis budaya sekolah, ya, ada berbasis masyarakat. Jadi di sini pelatihan karakter, penumbuhan karakternya, integrasi dalam mata pelajaran, optimalisasi muatan lokal, manajemen kelas. Jadi bagaimana manajemen kelasnya, muatan lokalnya bagaimana, dan integrasi ke mata pelajaran. Jadi kalau dilihat tadi di SMA Materia mengutamakan soal uraian ya, walaupun agak capek bikinnya, tapi di situ benar-benar membuat kerja keras anak muncul.
ya, membuat kerja keras anak muncul, dan juga ada feedback, ada proses dengan tadi menggunakan GeoGebra ya, pakai GeoGebra. Pembelajarannya lebih lagi soal-soal yang berkaitan dengan kurva, vektor, dan segala macam. Nah, itu GeoGebra cocok di situ. Kalau gambar kita sendiri kan agak amburadul ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa menggunakan GeoGebra. Terus di situ budaya sekolah, pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Jadi nilai-nilai kerja keras, seperti tadi Zoom telat sedikit, langsung dilaporkan sebagai evaluasi dan cepat diproses. Penumbuhan budaya literasi, ada budaya membacanya ya, dari guru-guru membuat blog sendiri, bikin materi sendiri, sehingga otomatis dengan bikin materi kan budaya literasinya membaca, terus branding sekolah juga, keteladanan pendidik dan ekosistem sekolah, norma peraturan dan tradisi sekolah, ini harus kuat ya Bapak Ibu. Terus sekarang yang berbasis masyarakat, orang tua, komite, dunia usaha yang di sekitar sekolah itu, akademisi, pegiat pendidikan, dan pemerintah daerah. Nah, habituasi, jadi pembiasaannya Bapak Ibu. Jadi diajarkan dulu, baru dibiasakan, baru dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya. Ya, jadi semacam apa ya, sudah dididik ya. Suara Pak Isa kecil ya. Oke. Halo, dengar Pak? Ya, di HP saya suara Pak Isam tambah samar. Oke, baik. Berarti kurang dekat kayaknya saya gembut. Bentar. Oke, itu. Tapi tampil ya Pak ininya. Oh, Pak. Ini kurang dekat. Tes. Oh ya. Ada Pak suaranya Pak? Oke. Itu keteladanan. Yang penumbuhan nilai-nilai karakternya ini Bapak Ibu, ada olah hati, olahraga, olah pikir, olah karsa. Jadi ada nih banyak nih, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis. Ini sebenarnya yang di kurikulum 2013 sudah muncul kayak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Cuma kita perlu penekanan lagi. Ini di tahun 2017 malah tentang pendidikan karakter itu. Penilaian pendidikan karakter. Ya, penumbuhan nilai karakter. Di sini dikumpulkan menjadi 6 ya. Nilai utama 5. Ada integritas, religiositas, nasionalisme, kemandirian. Oh, ya. Ini sebagai bentuk penilaian karakter. Ada 5. Oke. Ada 3 pilar gerakan nasional revolusi mental, intelektual, tantangan masa depan. Apa saja ini Bapak Ibu? Integritas. Nah, ini pendidikan karakter itu kan tetap kita harus ini ya. Integritas, kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Integritas. Religius, iman takwa, jalankan perintahnya, bersih, menjaga lingkungan. Nah, ini paling atas nih religius ini ya. Terus nasionalisme, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, taat hukum, menghargai pahlawan bangsa. Terus ada gotong royong dan kemandirian. Ini sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Itu secara teori ya. Istilahnya kalau kita terlalu banyak begini, intinya selama itu diperintah ya istilahnya lillah ya, kita niat mengajar segala macam lil Tuhan ya, melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Allah, udah akan muncul semuanya ini, dari kejujuran, keteladanan. Kejujuran ini kan muncul kalau misalkan kalau kita nggak ada yang, kalau kita diamati kita jujur, tapi kalau nggak ada yang ngamati nggak jujur. Nah ini di siswa anak kita sudah muncul seperti itu. Jadi seakan-akan ujian online itu udah nggak jujur semua gitu jadinya. Makanya memang perlu apa ya, penerapan kita. Terus ada kemandirian, ada kerja keras juga, disiplin, membaca dan pembelajar sepanjang hayat. Ini dia.
Nih kalau dibikin grafiknya ya, dari mulai kognitif, afektif, psikomotorik, ini ada namanya operasional, leadership, belief. Yang paling atas itu keyakinan. Jadi dari keyakinan itu muncul ke semuanya. Muncul hasil, perwujudan, terus inovasi, kreativitas, cermat, tepat, akurat, cepat, dan sebagainya. Ini dari muncul keyakinan Bapak Ibu. Artinya kita merasa semuanya ini bernilai ibadah gitu. Apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Kalau kita ngejarnya karena uang, ya itu penting, tapi tidak hanya melulu uang. Kalau melulu uang pasti ada kekecewaan ya. Waduh, saya kok dapat segini. Padahal saya sudah kerja keras, gajinya sama dengan yang lain, si A, si B. Saya kerja keras tapi dapatnya cuma segini. Nah, ini nggak akan masuk Bapak Ibu ke situ. Oke. Nah, kesimpulannya di sini ada 3 untuk guru penggerak ya. Di sini yang pertama menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Terus menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi sebagai kalau misalkan ada Canva for Education langsung diterapkan, tentang Microsoft langsung di-sharekan segala macam. Pokoknya perkembangan di dalam pendidikan dan itu menunjang pembelajaran, udah langsung terapkan aja di. Terus yang kedua, pemimpinan murid. Jadi murid sudah harus lebih dilepas lagi ya, dan kita memberikan kayak doktrin ilmu segala macam. Jadi dari murid juga lebih berkreasi. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk di sekolah memang kita ini ya tentang leadership juga ya, kerjasama, kolaborasi ini masuk ke BPRW ya, building ya tentang BPRW, tentang berkolaborasi kerjasama dengan pihak lain di dalam sekolah dan di luar sekolah. Jadi memang kita nggak boleh bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri pasti akan kesusahan dan juga tidak maksimal. Ya. Terus lagi menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana ekosistem pendidikan di sekolahnya di Indonesia pada umumnya, ya di sekolahnya yang terutama khususnya untuk lebih baik menjadi membuat ekosistem. Ini guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah, pengajar praktik seperti apa? Pengajar praktik itu yang orang yang mendampingi, mentor atau coach peserta menjalankan perannya sebagai guru penggerak, khususnya pada saat pelatihan selama 9 bulan. Nah, nanti yang diterima menjadi pengajar praktik itu akan mendapat pelatihan selama 9 bulan Bapak Ibu ya. Selama 9 bulan nanti akan sebagai mentor bagi guru penggerak. Pengajar praktek akan diundang sebagai instruktur tamu pada proses pendampingan. Nanti ada pendampingannya juga. Sama seperti K13 dulu ya, ada pendampingannya juga. Cuma karena kita masih dalam keadaan COVID sehingga masih belum ada tatap muka luring, pelatihan luringnya. Nah, terus ada yang ketiga nih, ada fasilitator. Yang kemarin itu fasilitator guru penggerak. Nah, di sini tugasnya mencatat perkembangan peserta selama pelatihan daring dan pendampingan. Oke. Mengumpulkan tugas-tugas peserta dan memberi umpan balik kepada peserta. Nanti ada fasilitatornya Bapak Ibu di guru penggerak ini. Yang dari guru praktik itu mendapatkan pelatihan selama 9 bulan, kan nggak mungkin nih dilakukan secara luring 9 bulan. Wah, tekor nanti Kemendikbudnya. Jadi ini yang dilakukan. Mengumpulkan tugas-tugas peserta dan berikan umpan balik, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya. Terus lagi memberi umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi, membangun refleksi kepada peserta. Ini dia ada 3 kategori Bapak Ibu untuk guru penggerak. Oke, sampai sekarang adakah pertanyaan dari Bapak Ibu tentang guru penggerak? Ya, ini masih proses sekolah penggerak, terus guru penggerak tahap 3,
guru praktek tahap 3. Pengajar praktek tahap 3. Nah, nanti Batam dapat giliran angkatan keempat ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang SIM PKB-nya belum aktif, segera diaktifkan. Dan di sana banyak sekali informasi untuk pendaftaran menjadi guru penggerak. Oke, baik. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Bu Nur Asia, apakah absen sudah absen ya, mengingatkan untuk absennya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Oke. Bu Herma? Ya, Pak. Ya, oke. Ya, dari Bu Herma, apakah sudah daftar Bu Herma? Oh, yang fasilitator Bu Herma sudah daftar? Belum? Masih off mic-nya. Iya. Waktu Ya. itu memang disarankan karena yang di Gupres itu kan langsung diterima sebenarnya Pak. Yang pernah Gupres. Cuman saya enggak dulu lah Pak, karena maksimal umurnya saya tengok 44 apa ya, ada syaratnya itu Pak. Iya, iya. Saya sudah nggak bisa lagi Pak. Bukannya Ibu masih 40 ya? Saya 46 Pak. Masya Allah. Tapi tetap semangat nih ya. Alhamdulillah, insya Allah. Sampai siswanya udah jadi guru ya Bu Herma ya? Udah ada di sini Pak. Alhamdulillah. Ya, gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, jadi Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru tetap semangat ya untuk membuat ekosistem sekolahnya. Bisa kita contoh tadi sharing dari SMA Matria, buat kompak gitu ya Bu Herma ya. Buat kompak, action ketika ada sedikit masalah langsung action. Nah, itu bisa meningkatkan ini juga ya. Perkembangan didik siswa kita ya, peserta. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan Bu Herma tambahan? Bu Nur Asia ada informasi? Oh, karena itu. Untuk MGMP yang akan datang, saya Bu Herma ya. Siap puas saja ya Pak ya. Karena puasa loh Pak, bulan depan tuh puasa Pak. Oh iya, berarti sudah selesai ya Bapak Ibu. Berarti siap ini aja Pak. Iya udah selesai, insya Allah. Karena minggu depan sudah puasa, sudah gak ada waktu lagi. Tapi masih ada, ini nanti kita diskusikan di grup dari Umrah ini. Dari Umrah menawarkan untuk pelatihan mobile learning. Tapi saya masih belum memfollow up lebih lanjut karena terkait waktunya Bapak Ibu. Waktunya masih bulan April katanya. Belum ditentukan bulan April apa. Ini sudah bulan puasa itu ya. Siap lebaran ya Pak ya. Nah, makanya itu. Ya nanti kita diskusi via WA saja. Jadi untuk MGP kali ini mungkin sudah cukup ya. Ya menghadapi bulan puasa, kami dari MGMP, Ketua MGMP yang dipasrahi, sebenarnya termasuk anggota MGMP, saya juga anggota MGMP, cuma kebetulan saja dibuat untuk ketua gitu ya Bu Herma. Ketua merangkap anggota mestinya ini ya, ketua merangkap anggota. Ya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Ayolah kita tugas. Kurang berkenan ya bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada para penyaji, Maaf lahir batin Bapak Ibu. sama kawan-kawan dari SMA Matria. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Kita nggak foto-foto ya Pak? Oh, foto dulu, foto dulu. Ini dia. Oke, foto dulu. Buka kamera Bapak Ibu. Bentar, saya share dulu. Nah, ini saya share foto. Nih. Bentar ya, biar nampak ya. Oke, ini dia. Buka masker ya? Buka masker, buka masker. Nah, kami lagi ramen. Wah, ini. Oke. Satu. Ada nama? Ada nama Bapak Uang, Bapak untuk. Oke, saya kirim tadi dulu ya, ikut. Ini. Mana nih? Ada nama? Oke, yuk. Sama-sama. Yuk. 1, 2, 3, gaya bebas. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Minggu ini ada libur nih ya, Jumat Agung ya. Oke, selamat merayakan. Oh iya, gue mute dulu. Stop recording.